Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama saya Irsan Putra dalam program analisa market harian dari GK Invest. Dan seperti biasa pagi hari ini kita akan coba melihat data ekonomi apa saja yang akan mempengaruhi pergerakan harga, sekaligus juga akan kita review ya data apa yang membuat market semalam cukup berfluktuasi. Kemudian juga kita akan coba analisa dari berbagai instrumen keuangan secara teknikal analisa. Kita cari area supportnya dan kita cari area-area terbaik untuk kita masuk pasar hari ini. Yes, kita coba langsung masuk ke investing.com untuk melihat data ekonomi untuk hari Rabu tanggal 6 Juli 2022. Ya, untuk hari ini kalau kita melihat di sesi Asia pagi hari ini masih belum ada data yang dirilis ya, artinya memang pagi ini data masih minim ya, dan kemungkinan besar pasar juga masih akan menunggu ya untuk data nanti sore. Ya, kalau kita lihat untuk nanti sore ini ada beberapa data di sesi Eropa yang akan dirilis ya. Ada PMI dari Jerman kalau kita lihat, PMI konstruksi, kemudian juga ada PMI konstruksi di Inggris untuk bulan Juni. Nah, kalau kita lihat dari bulan sebelumnya untuk angka PMI konstruksinya di Inggris ini di angka 56,4, dan untuk bulan Juni diprediksi ada penurunan di angka 55. Ya, kemudian juga di jam 4 sore 16.00 ini ada penjualan retail ya dari kawasan Eropa. Jadi saya pikir hanya ini ya data nanti sore di sesi Eropa. PMI Inggris mungkin akan jadi fokus pasar utamanya nanti sore. Nah, kemudian berlanjut ke sesi Amerika Serikat. Ini ada beberapa pidato dari pejabat The Fed ya yang akan berbicara nanti pukul 8 waktu Indonesia Barat atau pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti malam ya. Kemudian juga ini ada data PMI komposit ya. Bulan Juni juga di Amerika Serikat, indeks manajer pembelian jasa juga dirilis nanti malam jam 20.45. Kalau kita lihat dari impact kedua data ini masih tergolong low sampai dengan medium impact, artinya data ini tidak akan terlalu banyak mempengaruhi ya. Kalau kita melihat juga dari forecast-nya atau perkiraannya belum muncul nih. Kita cuma bisa melihat data sebelumnya. Kita lihat ya untuk data rilis nanti lebih besar atau lebih kecil, data lebih besar artinya positif, namun secara pergerakan tidak akan terlalu mempengaruhi pergerakan dari indeks dolar. Nah, yang menjadi fokus juga untuk nanti malam jam 9 ya, kalau kita lihat ada data PMI non-manufaktur ISM ya untuk bulan Juni. Data sebelumnya di angka 55,9 dan diprediksi untuk bulan Juni di angka 54,3. Ini data PMI dari non-manufaktur ISM yang akan menjadi fokus pasar di sesi Amerika Serikat nanti malam. Saya pikir itu ya dari sisi fundamental data ekonomi untuk hari Rabu ini. Dan kita coba lihat untuk pergerakan harga ya di hari Rabu. Yes, kita lihat dari indeks dolar ya. Teman-teman bisa melihat indeks dolar kemarin atau semalam ini pergerakannya cukup kuat ya volatilitasnya. Terutama kalau kita melihat level tertinggi dari beberapa waktu yang lalu 105,6 ini berhasil di breakout. Pergerakan cukup kuat, bahkan semalam indeks dolar mencapai titik tertinggi terbarunya untuk tahun ini di kisaran level 106,7. Nah, apa yang ngebuat dari indeks dolar ini kembali naik? Jadi faktornya adalah The Fed yang kemungkinan besar akan menaikkan suku bunga sampai dengan 3,4% di akhir tahun 2022. Sebelumnya hanya 2,4% target kenaikan. Kita tahu sekarang suku bunga Amerika Serikat di angka 1,5, baru 1,5. Bulan Juli ini bakal ada pertemuan lagi, kenaikan lagi, yang kemungkinan besar juga masih di atas angka 0,5%. Kalau kita berkaca pada bulan sebelumnya, kenaikannya 0,75%, kemungkinan besar akan sama bulan Juli. Jadi akan sangat agresif The Fed ini menaikkan suku bunga. Karena memang tujuannya menekan angka inflasi di Amerika Serikat. Inflasi di Amerika Serikat ini adalah inflasi tertinggi selama 40 tahun terakhir, yang mencapai 8% ke atas. Nah, sekarang untuk menekan laju inflasi tersebut, makanya The Fed harus menaikkan suku bunga secara agresif. Makanya targetnya dinaikkan dari sebelumnya 2,5, hanya 2,5%, akan naik menjadi 3,4%. Itu yang ngebuat indeks dolar semalam dan pasangan mata uang ya yang berlawanan dengan indeks dolar, terutama yang sangat sensitif terhadap indeks suku bunga adalah harga emas. Teman-teman bisa lihat harga emas malam jatuh, euro juga jatuh ya, jatuh, semua pasangan mata uang yang berhadapan dengan USD atau indeks dolar semuanya mengalami pelemahan.
Nah, itu ya faktor utamanya dari kenaikan indeks dolar ini. Di progres dari suku bunga yang akan dinaikkan 3,4% di akhir tahun. Itu ya. Nah, untuk pergerakan harga dari indeks dolar saya lihat ya jelas ya bahwa strong bullish, bahwa indeks dolar ini masih berpotensi untuk melanjutkan kenaikan. Jadi kalau kita melihat untuk level resisten selanjutnya dari level 105 poin yang sudah di breakout, maka target kenaikan bisa sampai level 108 ya. Saya coba lihat ya, 108 ini pernah terjadi di tahun berapa? Ya, saya pakai time frame weekly. Teman-teman bisa lihat. Ya, ini indeks dolar. Rate-nya, levelnya tertinggi sejak tahun 2002. Ya, teman-teman bisa lihat. 106 ini belum pernah terjadi selain di tahun 2002. Jadi jelas bahwa memang indeks dolar sekarang secara tren kuat naik dan berpotensi untuk melanjutkan kenaikan sampai dengan resisten yang terdekat adalah di 108. Bahkan kalau kita berkaca lagi dari gelombang-gelombang tertinggi selanjutnya, 109 menjadi tahanan dan 111. Nah, jadi inilah target-target kenaikan indeks dolar dalam waktu yang dekat ya. Nah, ini pasti juga kalau kita melihat pasangannya ini akan tertekan oleh kenaikan dari indeks dolar ini. Yang paling sensitif itu adalah emas ya. Emas itu sangat sensitif terhadap kenaikan suku bunga. Nah, teman-teman, nanti kita bahas tentang technical analisa emas sampai di level berapa target penurunan dan area-area support kuatnya ya. Yes, ini ya untuk indeks dolar hari ini. Untuk resisten selanjutnya di 108, kemungkinan ini akan menjadi target kenaikan indeks dolar, dan untuk support harganya kita bisa mengacu pada resisten kemarin yang sudah di breakout. Jadi level 105.6 akan menjadi support harganya. Untuk support harga yang paling signifikan adalah di level garis uptrend line ini ya. Sekarang 104. Artinya selagi pergerakan indeks dolar masih di atas 105, 104 ya trennya masih naik. Masih kuat naik ya. Ada nggak pengaruh dari NFP nanti Jumat? Pasti ada. Kita lihat nanti untuk NFP kalau positif, kalau negatif ada koreksi pasti dari indeks dolar. Dan itu saya pikir tidak akan merubah tren besarnya. Secara fundamental orang lebih fokus ke suku bunga jangka panjang daripada NFP yang setiap bulan dirilis gitu ya. Tapi kalau NFP-nya nanti positif ya berarti kenaikan indeks dolar akan berlanjut. Kekuatan indeks dolar akan berlanjut. Gitu ya untuk indeks dolar, teman-teman. Kita coba lihat untuk pasangan mata uang ya, euro ya, teman-teman bisa lihat euro juga mencapai level terendah terbarunya lagi di tahun 2022 ini ya. Kalau kemarin kita bisa melihat bahwa level supportnya berada di kisaran 1.0350 karena memang trennya turun dan secara fundamental dolar menguat ya, jadi pasti ada tekanan juga untuk euro. Semalam untuk euro USD mencapai level terendah sampai ke kisaran 1.0230. Ini adalah harga terendahnya semalam. Dan kalau kita melihat untuk area-area support selanjutnya ya, maka kemungkinan besar untuk penurunan akan tetap berlanjut euro USD ini. Karena kalau kita berkaca pada gelombang rendah sebelumnya, coba saya flashback dulu ya, saya flashback lagi di time frame harian ya. Ya. Ini ya, kemarin sempat tertahan di level 1.0340. Ini adalah gelombang rendah di tanggal 21 Desember 2016. Dan sudah di breakout, jelas semalam sudah di breakout. Maka target penurunan akan berlanjut. Kita coba flashback di tahun berapa nih. Susah nyari di daily, kita coba ke weekly. Yes, ke weekly ya. Ke weekly kelihatan. Nah, sama ya, tahun 2002 juga. Jadi kalau kita melihat level 1.02-an ya pernah terjadi pada tahun 2002. Nah, kalau kita berkaca pada tanggal 15 Juli ya 2002, maka untuk support terdekat dari pergerakan euro USD atau tahanan bawah yang terdekat ada di kisaran ini ya. Gambarkan nih. Yes, di sini ya. Nih, teman-teman bisa lihat kisaran 1.0210.
Ya, ini adalah target penurunan atau tahanan yang paling dekat. Saya nggak bilang ini tahanan kuat, tapi ini adalah target penurunan terjelasnya saat ini. Jadi hari ini mungkin akan turun sampai ke level ini. Next-nya kalau level ini juga berhasil di breakout, maka akan mencapai level terendah terbaru lagi. Kalau kita berkaca pada tahun 2002 tersebut, maka untuk support yang selanjutnya ada di kisaran rate 0 ya. 0,9860-an di sini, di kisaran ini. Ya, tapi sementara kita coba pakai dulu di support terdekat ini 1,0210 yang akan menjadi support terdekatnya atau tahanan terdekatnya. Ini target harian. Yes, teman-teman bisa lihat dari garis trendline yang warna biru jelas Euro down trendline kemarin sudah mengalami koreksi positif ya. Hanya mengangkat sampai kisaran level 1,0590 dan sampai saat ini drop lagi, turun lagi. Nah, jadi semakin kuat indeks dolar, maka euro pun akan semakin tertekan ya untuk saat ini. Sekali lagi untuk target penurunan hari ini atau rate-nya dan range-nya adalah di 1,0190 Ini target penurunan ya untuk hari ini. Yes. Jadi untuk posisi ideal ya tetap posisi sell ya. Posisi ideal, posisi sell. Kalau kita ngelihat dari support sebelumnya, ini level 1,0350 pernah menjadi support dan sekarang udah di breakout, artinya udah berubah fungsi jadi resisten. Nah, resisten terdekat untuk hari ini adalah di kisaran 1,0350. Jadi kalau kita mau sell, saran saya tunggu pergerakan harga mendekati range ini atau level ini, baru kita boleh masuk. Kalau sekarang sell boleh nggak, Coach? Boleh, tapi ini adalah harga terendah tahun ini. Nah, kurang ideal ya. Saya nggak suka kalau kita ngambil posisi sell itu terlalu di harga rendah. Jadi lebih baik tunggu koreksi positif dulu, baru kita ambil posisi sell. Kalau mau buy gimana ya? Kalau mau buy cari support lagi, tunggu di support. Jadi kalau mau ambil buy karena jelas harga euro USD ini bakal turun, ya, ambil buy-nya ya di kisaran support. Karena kita counter trend, maka untuk stop loss-nya juga harus minim ya. Makanya saya bilang untuk pair-pair yang counter trend dengan dolar itu manajemen resikonya harus minim. Yang lawan trend, contoh trendnya turun, ambil posisi buy itu mesti minim stop loss-nya. Karena kalau nggak ya tadi bisa kegeret kemana-mana gitu. Tapi kalau posisinya sell, trennya turun posisinya sell ya boleh, take profit nggak usah dipasang, biarin aja sampai mana dia turun gitu kan. Agar apa, profitnya lebih maksimal. Nah, balik lagi ke Euro USD, jadi kalau teman-teman mau counter trend, nyari posisi buy lebih enak di mana karena sekarang harganya udah termasuk harga rendah, ya tunggu di bawah lagi. Di kisaran ini ya. Tadi saya ulang lagi, sorry, yang tepat itu adalah di kisaran 1,0210 ya. 1,0210. Ini level support terdekat ya, mengacu pada area resisten pada tahun 2002. Ya, jadi boleh buy di sini, atau kalau teman-teman mau sell ngikutin tren besar, tunggu terkoreksi positif di kisaran level 1,0350. Ini akan jadi tahanan atasnya untuk saat ini. Ya. Yes, jadi ini ya untuk pergerakan Euro USD secara tren masih turun, posisi ideal adalah posisi sell. Ya, kita ke pair selanjutnya, GBP ya, GBP USD juga sama, tapi tidak separah penurunan dari euro dan emas. Kalau kita lihat memang kemarin sterling mengalami pelemahan ya, sampai level terendah, ini adalah level terendah baru di kisaran rate 1,1900 ya. Ini adalah harga terendah dari GBP USD semalam atau sterling semalam ya, yang menandakan bahwa memang kemungkinan besar untuk sterling pun akan berlanjut mengalami penurunan. Ya, teman-teman bisa melihat dari tren besarnya jelas bahwa sterling pun masih di bawah garis down trend line, artinya trennya masih turun. Semalam sempat break ya, break ketemu dengan level terendah baru tahun ini, namun tutupnya saya lihat masih terjaga di atas gelombang terendah pada tanggal 14 Juni ya. Kalau euro tadi jelas ya, ini jelas banget lewat ya, tutupnya jelas di bawah, targetnya artinya turun lagi ke support selanjutnya. Nah, tapi kalau sterling ini memang mendekati ya, melewat sedikit dari harga terendah atau gelombang terendah di tanggal 14 Juni. Saya lihat untuk sterling ini masih terjaga
harganya di atas level 1.1930. Jadi ada potensi pergerakan sterling ini terkoreksi karena ini masuk ke level support harga. Ya, untuk level resisten kita coba ya, kalau kemarin resisten ada di kisaran 1.2170 ya, memang itu harga resistennya. Dan untuk hari ini kita coba cari tren yang lebih kecil lagi seperti ini ya. Ini tren kecilnya hari ini. Gelombang tertinggi pertama kita mengacu pada tanggal 27 Juni dan gelombang kedua, tertinggi kedua kita mengacu pada harga tertingginya 2 hari yang lalu. Jadi dari downtrend line ini maka kita bisa dapatkan area resisten ini ada di kisaran 1.2040. Sekali lagi 1.2040 adalah area resisten untuk sterling hari ini. Jadi kalau teman-teman mau ngikutin tren juga, ambil posisi sell ya, tunggu terkoreksi dulu. Jangan sell di harga rendah sekarang, agak riskan ya. Walaupun tren besarnya turun, kalau teman-teman mau ambil sell, tunggu terkoreksi positif ya ke level resisten tadi. Dan untuk support harga, kita bisa mengacu pada harga terendah kemarin ya sebagai support terdekatnya. Dan jika memang nanti penurunan berlanjut ya, yang jelas mungkin nanti ya, maksudnya candlestick-nya tutup jelas di bawah dari level terendah kemarin, maka target penurunan selanjutnya kita coba cari, kita flashback lagi ya. Kalau euro itu kita mengacu pada tahun 2002, tapi kalau sterling ini masih ada acuannya ya pada tahun 2020. Jadi spotnya juga masih cukup jelas ya. Yes, 2020 ini pernah terjadi level terendah dari sterling adalah di kisaran 1.14. Wow, cukup jauh ya. Dari rate sekarang 1.19, ini target penurunan selanjutnya jika nanti harian di breakout, maka targetnya adalah di 1.14. Kita lihat ya. Jelas sekarang untuk sterling secara tren jangka panjang turun, tren kecilnya turun. Walaupun ada koreksi sedikit, tapi saya lihat untuk pergerakan ke depan memang sangat terpengaruh oleh penguatan dolar. Dolarnya naik, sterling pun pasti tertekan ya. Karena sejauh ini antara beberapa mata uang yang suku bunganya paling tinggi adalah suku bunga dari Amerika Serikat. Yang lain itu masih di bawah 2%, di bawah 1%. Tapi Amerika Serikat sudah di 1,5%. Apalagi kalau ada progres kenaikan sampai dengan 3,4%. Itu pasti akan kalah ke mata uang yang lain. Orang akan lebih memilih deposit ke dolar ya, membeli dolar. Agar apa? Agar bunganya dapat daripada negara lain, gitu ya. Ya, jadi area support terdekat adalah 1.1900, harga terendah kemarin ya. Ini acuan kita untuk support harganya, mungkin untuk area buy juga. Walaupun saya belum rekomendasi juga untuk teman-teman buy di sterling sekarang, karena jelas trennya masih turun ya, dan belum ada tekanan buyer yang signifikan di level rendah. Ya, jadi rekomendasi sell ya, yang paling ideal untuk sterling hari ini. Yes, kita coba langsung ke komoditi ya. Kita analisa ke minyak. Oke, sorry. Kita ke Australia dulu ya. Forex Australia. Ya, semalam sempat turun ya, sampai ke level terendah di kisaran rate 0.6760, itu harga terendahnya semalam, dan hampir sama seperti harga terendah pada tanggal 1 Juli. Jadi kalau kita melihat semalam ini tertahan pada level support ya untuk Australia dolar ini. Dan ya, secara tren memang Aussie masih downtrend ya. Jelas tren besarnya turun. Teman-teman bisa lihat dari garis biru ini, sudah saya gambarkan ya. Jelas bahwa trennya turun, dan kalau saya buat satu tren lagi, untuk tren kecilnya masih sama. Ini ya, kita mengacunya pada harga tertinggi ini untuk tren kecil. Artinya memang untuk Aussie pun masih dalam tren penurunan. Jelas tren kecilnya turun, tren besarnya turun. Namun masih tertahan pada level terendah kemarin, tanggal 1 Juli. Nah, artinya untuk Aussie saya lihat ini masih ada potensi untuk terkoreksi positif ya, tapi secara tren besar dan kecil trennya masih turun.
Jadi masih ada potensi untuk Aussie ini melanjutkan penurunan sampai ke level support selanjutnya. Kalau kita berkaca pada harga terendah pada tahun ini ya, 2020, maka untuk tahanan kuatnya pada Aussie ini ada di kisaran rate 0.6680. Ini ya acuannya pada resisten di tanggal 9 Maret 2020. Itu untuk support selanjutnya setelah level support terdekat 0.6760 berhasil di breakout. Kalau sekarang masih tertahan ya, jadi belum ada konfirmasi supportnya di breakout. Kita lihat nanti. Nah ini polanya nih, kalau pola ini namanya pola descending triangle ya, yang mengkonfirmasi bahwa tren itu turun. Tinggal lihat nanti, kalau pergerakan harga masih di bawah garis downtrend line ini, trennya pasti turun, masih turun. Target penurunan ke sini. Ini yang terdekat, supportnya harga terendah kemarin, atau kalau di breakout lagi, maka target penurunan adalah ke level ini. Gitu ya Bu Vera ya. Jadi untuk Aussie, ada nggak potensi untuk naik? Saya lihat ada, tapi masih terhitung koreksi positif. Ya, kalau kita melihat, ya kalau kita mengacu pada garis downtrend line ini, maka untuk resistennya adalah di kisaran 0.6850. Ya. Walaupun dia terkoreksi positif, kita lihat sampai nggak ke sini. Kalau sampai ya mungkin ini akan menjadi tahanan atas yang paling signifikannya untuk Aussie. Selanjutnya kita lihat konfirmasinya. Kalau seller lagi muncul ya udah, berarti akan lanjut turun. Jadi kalau untuk potensi naik ada, tapi saya lihat ini masih terhitung koreksi positif yang tidak akan terlalu jauh naiknya ya. Ada posisi buy di level berapa? Tinggi. Oke. Ini susah ya kalau kita melihat dari indeks berapa? Oh. 0.73 ini 71 di sini. Di atas sekali. Mesti saya kayak gini ini. Ini kayak gini nih berarti. Oh ya, tinggi ya. Ada nggak potensi ke sana ya? Kita lihat lah ya. Namanya ekonomi itu dinamis. Kita nggak bisa berpatokan, oh pasti suku bunga naik dan pasti dolarnya menguat terus, enggak. Market tuh nggak kayak matematika yang bisa ditebak kayak gitu. Bisa juga kalau sudah jenuh, udah terlalu tinggi ya pasti ada kebijakan lain. Ya, bisa juga. Ya, kita lihat ya. Untuk sekarang pasti kalau kita sandingkan antara dolar sama Aussie, jelas menang dolar. Dolarnya lebih kuat. Walaupun Aussie kemarin naik bunganya, tapi dolar progresnya lebih bagus. Orang akan lebih memilih si penuh di dolar. Ini dolarnya kuat. Aussie-nya tertekan. Kalau ada penguatan dari salah satu mata uang tersebut, ya. Itu ya. Jadi secara tren Aussie semuanya saya lihat ya, semua yang berhadapan dengan dolar itu trennya turun. Hari ini juga. Nah, kalau untuk koreksi positif itu ada potensinya. Untuk pastinya saya nggak tahu. Ya, kita lihat di pasar. Yang jelas trennya turun. Koreksi positif kita lihat nanti. Dari konfirmasi candlestick juga belum muncul. Jadi nggak ada candlestick engulfing, nggak ada candlestick hammer di level-level support sekarang ini. Contoh Aussie tadi ya. Oke, ada sih. Nah ini kalau kita ngelihat dari Aussie ini ada candlestick bullish engulfing ya, tapi kecil nih. Lihat, ya di level support ini muncul candlestick hijau, volumenya cukup tinggi ya, tapi nggak terlalu panjang ke atas. Jadi ada tekanan tapi kecil nih, tekanan bayarnya level support. Ya mungkin akan, tadi saya bilang ini mungkin akan mengangkat pergerakan Aussie terkoreksi positif, paling nggak ke level 0.6850-an. Mungkin ya, saya bilang masih mungkin kemungkinan, karena sekali lagi tren besar dan tren kecil dari Aussie ini turun. Gitu ya, kita lihat nanti. Ya, saya tidak bisa memastikan apakah pasti naik ke level 0.6850. Yang jelas potensi ke sana ada, tapi secara tren adalah turun. Ya, jadi kalau ditanya posisi idealnya apa ya, sell. Ya. Tinggal tunggu di resisten aja kalau mau sell. Oke, ada request lagi untuk forex mungkin yang lain? New Zealand juga sama. Kalau New Zealand ini bahkan breakout nih. Dari harga terendahnya pada tanggal 1 Juli ya, 1 Juli kemarin. Level 0.6160 di breakout.
Walaupun nggak terlalu signifikan nih, tapi jelas bahwa pergerakan harga membreakout. Jadi artinya untuk New Zealand pun ini masih berpotensi untuk lanjut turun. Tren besarnya turun, tren kecilnya kalau saya gambarkan satu garis lagi turun. Ya, jadi gitu ya Bu Vera ya. New Zealand posisi idealnya posisi sell. Kita lanjut ya ke komoditas. Yes, oil. Wow, oil jauh banget turunnya semalam. Ya, memang kemarin kita udah dapat ya untuk garis downtrend line di kisaran 110, 111 kalau teman-teman ingat kemarin kita udah bahas ini bahwa memang pergerakan harga dari minyak mentah dunia tertahan pada kisaran level 110, 111 harga tertinggi di tanggal 4 Juli kemarin. Dan setelah pergerakan harga berada di garis dari downtrend line, ini muncul bearish engulfing. Saya kemarin bilang tunggu sampai jam 1 biar terkonfirmasi pergerakannya. Apakah ada tekanan seller di resisten atau bahkan breakout. Nah, dari konfirmasi candlestick 4 jam 1 ini muncul candlestick seller di atas. Kalau kita ngelihat ini candlestick tweezer namanya ya. Dia tutup dan bukanya sama. Tapi secara volume sellernya menang karena dia full tutupnya di bawah. Jadi jelas bahwa di resisten kemarin itu adalah area supply, area penawaran, area jual kemarin muncul ya. Dan saya buat kemarin di 107 adalah support terdekat dan selanjutnya di 102. Semuanya di breakout. Bahkan sampai harga terendah terbaru lagi ya untuk bulan Juni dan Juli ini. Itu harga terendah semalam adalah di kisaran 97. Ini harga terendahnya semalam ya. Oke, kita coba cari ya. Jelas memang kalau kita tarik garis downtrend line, minyak ini tren kecilnya turun. Dan kalau sudah melewati 110, ya sebenarnya ini ada potensi pergerakan akan terkoreksi lebih jauh ya, karena level psikologisnya udah lewat. Ya, jadi semalam pergerakan turun sampai 97, ini tertahan pada support di tanggal 10 Mei 2022. Ya di sini ya, ini tahanannya. Ini semalam sempat turun, namun terkoreksi lagi naik sampai ke level 102. Dikit banget ya koreksinya ya. Koreksi positifnya dikit banget, artinya kemungkinan besar untuk harga minyak, yes, hari ini karena level psikologisnya sudah lewat ya, dan secara tren berada di bawah garis downtrend line, maka untuk harga minyak pun hari ini masih berpotensi melanjutkan penurunan, walaupun sekarang masih tertahan pada gelombang terendah di tanggal 10 Mei. Level ini berhasil dilewati lagi, maka target penurunan selanjutnya kita bisa mengacu pada gelombang terendah pada tanggal 25 April ya. Targetnya di 95. Ya. 95 ya. Untuk target penurunan terdekat dan yang paling signifikan itu ada di level 93. Ada posisi buy? Berapa? Di 100. Di 100 ya? Pas. Oke. Deket ya masih ya? Masih boleh ditahan nggak? Boleh. Masih boleh nggak ditahan? Boleh. Ya. Ini ya, saya buatkan pola lagi. Ini ada pola falling wedge namanya. Saya jelaskan ya di sini. Jadi kalau saya tarik dari gelombang tertinggi pertama terjadi 14 Juni. Tertinggi kedua terjadi pada tanggal 29 Juli, tertinggi ketiga adalah di tanggal 4 Juli kemarin ya. Ini adalah resistennya. Jadi kalau kita tarik garis ke bawah, namanya garis downtrend line. Nah kemudian kita coba cari gelombang terendah terdekat ya sebelumnya. Jadi kalau kita mengacu pada gelombang terendah pada tanggal 2 Juni, gelombang terendah pada tanggal 22 Juni, nah maka kita bisa juga tarik nih syarat untuk menarik garis downtrend line atau uptrend line itu hanya butuh 2 gelombang tertinggi atau gelombang terendah. Maka dari garis downtrend line ini ada potensi untuk pergerakan harga minyak ini membentuk pola falling wedge atau segitiga menerucut ke bawah. Itu tren penurunan juga. Jadi kalau kita mengacu pada garis ini, maka untuk tahanannya ya kita bisa lihat di level 95. 95 ini adalah ini ya gelombang pada
25 April. Ya. Sini ya. Nah, kalau ditanya di mana supportnya, yang terdekat di sini. Ya. Pas banget ya. Saya buang dulu untuk garis ini, biar nggak terlalu banyak gambar. Nah, jelas ya. Garis biru, teman-teman fokus di garis biru aja. Jadi polanya di sini. Kalau kita melihat pergerakan harga masih ada potensi untuk turun. Ditanya ada koreksi positif nggak? Masih mungkin. Jadi masih bisa untuk ke level di sini ya. Kalau kita melihat untuk resisten terdekatnya itu ada di kisaran 101 sampai dengan 104. Yang paling kuat itu 104. Jadi kita ngelihat di sini ya, gelombang terendah pada tanggal 30 Juni kemarin, sekaligus juga kalau kita hubungkan pada garis downtrend line, garis biru yang di atas, maka resisten kuatnya di sini 104 ya. Ya, sekarang ini. Nah, yes, banyak banget garisnya, jangan bingung ya teman-teman ya, saya bisa jelaskan ini. Jadi untuk resisten yang paling kuat adalah garis downtrend, garis trend line ini, ya garis resisten ini, dan juga garis downtrend line di atas. Jadi 104 ini akan jadi tahanan atas yang paling kuat. Kalau teman-teman mau sell, karena polanya adalah falling wedge, ya tunggu pergerakan terkoreksi positif di level ini. Boleh nggak sell sekarang? Ya boleh juga, tapi untuk rasio profit dan loss-nya nggak ideal. Ya. Jadi ini ya sudah lebih dekat ke level support harga. So kalau mau sell, ya mending tunggu pergerakan harga terkoreksi positif dulu ya, di kisaran 104. Nah untuk posisi buy, tadi ya, karena memang jelas pergerakan harga masih tertekan, ya, maka untuk posisi buy, saya belum merekomendasikan di kisaran 98. Jadi mending kalau mau buy tunggu di support-supportnya. Ini 95 sebagai support terdekat atau ya di 93 support yang paling signifikan ya. 93 ini kita mengacu pada gelombang terendah pada tanggal 10 April dan juga gelombang terendah pada tanggal 15 Maret 2022. Ini ya. Jadi ini tahanan kuatnya nih yang paling signifikan di sini. Nanti kita lihat apakah dia akan ranging dulu baru turun lagi ke sini. Kita lihat nanti pergerakan harganya. Untuk teman-teman yang punya posisi buy di level 100, 101, 102, masih boleh, masih bisa ditahan ya. Selagi pergerakan nggak keluar dari pola falling wedge ini. Perhatikan ya, level kritikalnya di mana? 95. Terlalu jauh 95, ya udah target sudah kemarin ya, stop loss-nya. Nah, jelas ya. Lagi pergerakan harga masih berada pada pola falling wedge ini, masih ada potensi untuk pergerakan naik. Ya. Mungkin seperti ini nanti skenario-nya. Ya, sini skenario-nya ya. Kita lihat. Untuk minyak hari ini posisi ideal, posisi sell masih. Oke ya, kita coba langsung ke pair yang terakhir. Yes, XAUUSD. Wow. Emas semalam sempat turun sampai ke level terendah di kisaran 1763. Ini teman-teman bisa lihat polanya ya. Kebalik nggak sama indeks dolar? Nih. Jelas ya, kebalik ya. Jadi indeks dolar udah breakout resisten. Kalau emas jelas breakout support. Supportnya kemarin ini pada tanggal 16 ini 1785 ya. Kemudian tanggal 1 Juli kemarin sempat menyentuh dan terrejeksi ya. Tapi naiknya nggak terlalu signifikan. Kalau saya kemarin bahas, ini ada potensi naik sampai 1830, ternyata nggak sampai. Hanya stuck sampai ke 1815. Saran itu hanya. Ya, artinya memang secara fundamental, ya pergerakan, tekanan itu memang ada di emas. Dan secara teknikal, juga tren besarnya turun. Ini kemarin, ya teman-teman bisa lihat lah ya, secara grafik, jelas banget bahwa tren besarnya ini turun polanya. Nah, ini sudah membreakout dari support ya. Maka di mana kita akan lihat penurunan selanjutnya. Jadi untuk support selanjutnya adalah di kisaran
harga 1783. Kita bisa lihat ya, gelombang ini adalah gelombang yang pernah terjadi di sini ya. Nah, kalau kemarin ya teman-teman ya, memang sudah terlalu banyak. Perhatikan ya, perhatikan level 1785 udah beberapa kali nih diuji memang. Jadi ya pasti permintaan di level tersebut sudah mulai berkurang. Yang pertama, spotnya di tanggal ini ya, 22 Desember 2021. Yang kedua, 10 Januari 2022. Yang ketiga, 28 Januari 2022. Ya, kemudian pernah terjadi lagi 15 Mei. Ya. Pokoknya demand-nya diambil terus. Sentuh level itu naik dikit. Nah, terakhir, tanggal 1 Juli kemarin. Ternyata demand-nya terlalu besar. Makanya naiknya nggak setinggi ini nih. Hanya sampai 18, 13, 15 ya. Dan drop lagi. Artinya memang di level 1785 udah sedikit banget yang ambil posisi buy, udah sedikit banget demand-nya. Sehingga dia breakout ya. Jadi kalau kita mengacu pada support selanjutnya, setelah level 1785 di breakout, maka kita bisa lihat level terendah selanjutnya adalah pada tanggal 15 Desember 2021, itu di kisaran harga 1753. Ya, kita mengacu pada gelombang terendahnya ini. Ya, jadi karena memang trennya masih turun, ya saya belum merekomendasikan sekarang teman-teman buy, karena jelas. Nah, kalau sell ya berarti teman-teman harus tunggu pergerakan naik dulu, idealnya gitu ya. Nah ini, kalau kemarin level 1785 sebagai spot harga, sekarang pasti udah berubah. Nah, harapan kita nanti akan ada retrace, biasanya seperti itu. Setelah support itu di breakout, maka akan ada retrace biasanya. Istirahat dulu untuk penurunan, nanti baru lanjut lagi. Nah, biasanya retrace ini akan menyentuh level support yang sudah berubah jadi resisten. So, kalau ditanya sell-nya di mana, ya rekomendasi saya tunggu pergerakan harga retrace dulu ke level 1785 ya, kisaran ini. Nah, skenario-nya seperti ini ya. Skenario-nya seperti ini. Atau nanti pergerakan bisa langsung turun. Kita lihat. Yang jelas dari pergerakan harga sekarang ya. Dari candlestick jelas sellernya masih dominan, buyernya nggak terlalu signifikan ya. Jadi ada potensi ini langsung turun, juga ada seperti ini. Ya. Jadi masih potensi ya untuk hari ini pergerakan harga emas turun sampai ke level 1753. Jadi kalau mau buy tunggu di 1753. Kita mengacu pada tahun 2021 ya, di bulan Desember tadi. Kalau sell ya jelas tunggu retrace ya. Teman-teman bisa lihat lah, kalau sekarang pergerakan harga itu di antara range, antara resisten dan support. Jadi kalau mau sell buy ya boleh-boleh aja, tapi stop loss-nya harus di bawah sini untuk buy atau sell di atas ini. Jadi kalau mau tradingnya harus ideal ya, ada stop loss-nya juga. Di mana stop loss-nya? Kalau bisa seminim mungkin dari open posisi. Kalau kita open posisinya di tengah, contoh ambil sell di sini, stop loss-nya mau nggak mau di atas 1785. Ini untuk manajemen resiko ya. Kalau kita mau sell sekarang boleh nggak? Ya boleh, karena trennya turun. Tapi teman-teman hitung nih, dari 1770, itu kita mau stop loss-nya di 1788. Ya harus ya di atas dari resisten. Poin. Toleransi resikonya. Tinggal kita masuk kan nih, kalau kita hitung kan ini dari ada 13 poin ya. 13 poin. Kebesaran nggak stop loss 13 poin? Kalau kebesaran ya jangan ambil di sini. Tunggu nanti pergerakan naik dulu. Paling nggak koreksi di sini, koreksi positif mendekati level 1785. Bagus-bagus kalau dia sampai ke 1785. Tapi boleh nggak langsung sell? Idealnya tunggu konfirmasi dari candlestick. Ya. Makanya kita mesti belajar candlestick. Nanti di 1785 candlestick sellernya muncul nggak? Kalau muncul ya udah sell di situ. Artinya mungkin kita dapat di 1783, stop loss di 1788. Artinya cuma 5 poin. Itu kan lebih minim. Targetnya kemana? Kita cari support-supportnya. Ya, kalau sekarang harga di tengah, stop loss-nya akan lebih jauh untuk ambil posisi sell. Untuk posisi buy pun saya belum merekomendasikan di harga sekarang karena ini harga terendahnya juga. Dan ini kan, jadi lebih baik kalau mau buy tunggu di level support karena kita acuannya pada harga gelombang terendah di Desember. Nah kalau mau buy pun ya teman-teman juga tetap yang mau buy atau sell tuh manajemen risiko wajib ya kalau trading. Kita bukan investasi di sini. Bukan satu arah yang pergerakan pasti naik, enggak. Apalagi pakai leverage ya. Jadi resikonya pasti akan lebih besar.
Dan kalau teman-teman nggak pakai stop loss, dananya terbatas, ya pasti siap-siap aja ya. Banyak cerita udah ya. Nah, jadi kalau kita mau ambil posisi buy, ya acuan kita di 17.53 sebagai support harga. Artinya kalau kita mau buy, stop loss maksimal jadi berapa? 17.50, bener nggak? Di bawahnya ya, di bawah level support ini. Di harga sekarang 17.70 ke 17.53 berapa poin? 17 poin, lebih banyak lagi. Sekarang kita tanya sama kita, siap nggak resikonya 17 poin? Kalau terlalu besar ya jangan ambil buy sekarang. Lebih baik tunggu pergerakan sampai mendekati level 17.53. Contoh, sudah 17.55 nih. Boleh nggak, Pak? Ya boleh. Boleh, karena tadi acuannya kita udah melihat harga supportnya. Tapi tetap stop loss-nya dipasang tuh. 17.50 kah? Artinya cuma 5 poin nanti resiko kerugiannya. Gitu ya. Jadi untuk hari ini, pergerakan harga emas masih berpotensi untuk lanjut turun ke level 17.53, maka untuk posisi idealnya adalah posisi sell. Kalau mau buy, tunggu di kisaran 17.53 ya. Secara fundamental, tren besar semuanya menekan harga emas ya, untuk jangka panjang. Fundamentalnya The Fed berkemungkinan besar akan menaikkan lagi rate sampai dengan akhir 2022, dan secara teknikal jelas pergerakan harga masuk ke dalam downtrend line karena grafiknya di bawah garis downtrend line. Begitu ya. Oke, ada pertanyaan nggak teman-teman untuk analisa tadi? Silakan jika ada pertanyaan. Teman-teman yang sudah hadir di Zoom juga saya ucapkan terima kasih banyak. Ada Pak Edi, ada Bu Tiara, Bu Vera, dan Bu Marcella. Silakan jika ada pertanyaan dibuka mikrofonnya. Baik, oke, nggak ada pertanyaan lagi ya. Jika tidak ada pertanyaan, teman-teman, untuk analisa hari ini, hari Rabu tanggal 6 Juli 2022 saya akhiri. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat dan bisa menjadi referensi untuk teman-teman trading hari ini. Pesan dari saya seperti biasa, tradinglah dengan bijak, gunakan manajemen resiko setiap masuk pasar. Selamat pagi semuanya, selamat beraktivitas. Terima kasih banyak ya.